Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak usaha semuanya? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan Ustazah ketemu lagi dengan Ustazah. Untuk hari ini kita akan belajar tematik. Namun sebelumnya anak Ustazah jangan lupa membaca doa terlebih dahulu ya nak. Di pertemuan kita hari ini kita akan membahas tentang keberagaman yang ada di Indonesia, yaitu agama, sosial, budaya, ekonomi, dan serta keterkaitan dari keberagaman kita dengan persatuan dan kesatuan. Nah, saudara disimak ya materinya. Sebagai anak Indonesia, aku merasa bangga terhadap keberagaman yang ada. Menghargai perbedaan merupakan wujud dan semangat persatuan dan kesatuan. Menghargai perbedaan akan memperkuat persatuan dan kesatuan kita. Semua orang harus hidup rukun meskipun memiliki perbedaan. Anak saya tahu nggak ya, kalau di Indonesia ini banyak perbedaan. Nah, yaitu ada perbedaan di agama, pulau, suku bangsa, tarian, rumah adat, dan masih banyak lagi perbedaan-perbedaan lainnya. Kita mulai dari keberagaman dalam beragama. Di Indonesia ada 6 agama yang diakui. Yang pertama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, dan Konghucu. Ini adalah agama yang diakui di Indonesia. Walaupun kita banyak macam-macam agama, tapi kita tetap bersatu. Selanjutnya adalah keberagaman sosial. Keberagaman sosial dipengaruhi dari beberapa hal, yaitu keberagaman tempat tinggal, pendidikan, dan profesi, seperti yang akan Ustazah tayangkan berikut ini. Ini adalah keberagaman tempat tinggal, ada yang tinggal di desa, pegunungan, dan kota. Kemudian keberagaman di bagian pendidikan, ada yang pendidikannya SD, SMP, SMA, dan ada yang sampai perguruan tinggi. Kemudian profesi, ada yang profesinya sebagai karyawan, ada yang PNS, dan ada yang buruh. Nah, selanjutnya kita akan melihat keragaman budaya. Di Indonesia kita sangat banyak macam-macam budaya. Setiap daerah mempunyai budaya yang berbeda-beda. Ada rumah adat yang berbeda-beda, suku, bahasa, pakaian tradisional, alat musik, tari daerah, makanan tradisional. Pasti setiap daerah mempunyai budayanya yang berbeda-beda. Seperti contoh yang Ustazah berikan berikut ini. Provinsi Riau memiliki rumah adat, tari persembahan, baju adat, kemudian ada alat musik dan gulai khas, dan biasanya penduduknya berbahasa Melayu dan suku Melayu. Selanjutnya di Provinsi Sumatera Barat, rumah adatnya adalah rumah gadang, dan kemudian pakaian adatnya sudah berbeda dengan yang tadi yang di Provinsi Riau. Dan di Sumatera Barat itu banyak macam-macam tari daerah. Salah satunya adalah tari piring. Kemudian gulai khasnya adalah rendang, alat musiknya adalah saluang, dan bahasa daerah di Sumatera Barat adalah bahasa Minang. Selanjutnya kita lihat dari Sumatera Utara. Rumah adat, salah satu rumah adatnya adalah balon. Kemudian pakaian adatnya sudah berbeda dari provinsi sebelumnya. Nah, kalau di Sumatera Utara itu salah satu tari tradisionalnya adalah manortor. Nah, Ustazah, salah satu dari alat musik tradisional di Sumatera Utara itu adalah garantung, dan
Gulai khasnya adalah daun singkong yang ditumbuk. Dan di Sumatera Utara mayoritas menggunakan bahasa Batak dan sukunya juga suku Batak. Kemudian keberagaman selanjutnya adalah di kegiatan. Yang pertama, bidang pertanian. Indonesia dikenal dengan negara agraris karena sebagian besar penduduk Indonesia bekerja sebagai petani. Seperti foto yang sudah Ustazah berikan, bertani itu bisa dilakukan di sawah dan bisa juga di ladang. Kemudian ada di bidang peternakan, seperti yang Ustazah berikan fotonya. Kemudian ada yang di bidang perikanan. Di bidang perikanan ini ada dia dengan dua jenis perikanan. Perikanan tangkap, yaitu langsung menangkapnya di laut dengan memanfaatkan angin laut untuk menggerakkan perahu. Seperti contohnya ikan kakap, cumi, dan ikan tongkol. Ada juga dengan cara budidaya. Budidaya dilakukan dengan cara di darat, yaitu dengan menggunakan media waduk ataupun kolam, sawah ataupun sungai. Nah, di situ ada ikan nila dan ikan lele, dan masih banyak lagi ikan lainnya ya, Nak. Nah, sekarang kita lihat di bidang kehutanan. Hutan di Indonesia juga sering dimanfaatkan untuk berbagai keperluan ekonomi. Misalnya hutan jati ya, Nak, yang biasanya dibuat menjadi lemari kayu dan kursi kayu, dan masih banyak lagi contoh lainnya. Nah, sekarang kita lihat di bidang pertambangan. Pertambangan adalah kegiatan usaha untuk mengambil, mengolah, serta memanfaatkan sumber daya mineral. Pertambangan dibagi menjadi dua ya, yaitu migas, contohnya minyak dan gas, dan non-migas, yaitu emas, perak, batu bara, besi, dan lain-lain. Selanjutnya di bidang industri. Industri adalah merupakan usaha mengubah barang mentah menjadi barang jadi. Nah, seperti industri ikan kaleng, dari ikan lele menjadi ikan kaleng, dan industri pakaian, dari kain menjadi pakaian. Kemudian lanjut bidang perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan usaha untuk memasarkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Untuk perdagangan tingkat internasional disebut sebagai kegiatan ekspor dan impor. Ekspor itu adalah usaha menjual barang ke luar negeri. Jadi barang kita dijual ke luar negeri. Impor adalah usaha membeli barang dari luar negeri. Selanjutnya adalah bidang jasa. Aktivitas jasa merupakan kegiatan layanan kepada masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan. Ada yang bekerja sebagai polisi, ada dokter, ada laundry, dan masih banyak macam-macam lainnya. Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu. Ya, berbeda-beda. Indonesia kita penuh dengan keberagaman, tapi walaupun berbeda-beda, seperti yang sudah kita bahas tadi, mulai dari perbedaan agama, sosial, budaya, ekonomi, namun kita harus tetap bersatu. Apalagi pada saat sekarang ini, di masa-masa pandemi, kita harus saling menguatkan dan tidak saling menyalahkan. Tapi kita harus lebih banyak mengoreksi diri kita dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan adanya ujian ini, semoga kita lebih baik lagi ke depannya, dan kita lebih menyadari bahwasanya betapa pentingnya kita harus menjaga kesehatan,
Kita lanjut. Ini adalah beberapa manfaat dari keberagaman. Pertama, menjadikan Indonesia istimewa, terutama di mata dunia karena memiliki budaya yang berbeda-beda, ekonomi yang berbeda-beda. Nah, yang semua itu saling apa nak? Ya, saling melengkapi dan saling membutuhkan. Ya, yaitu seperti ustazah ini sebagai guru, ustazah pasti membutuhkan makan. Nah, jadi ustazah membutuhkan makan yang dihasilkan oleh petani. Sama halnya dengan petani. Petani juga membutuhkan guru. Untuk apa nak? Untuk memberikan pelajaran-pelajaran kepada anak-anaknya. Nah, anak ustazah, kemudian menjadi bagian dari identitas dan jati diri bangsa yang membedakannya dari bangsa lain di dunia. Kemudian juga keberagaman menumbuhkan nasionalisme dan cinta tanah air. Yaitu walaupun kita berbeda-beda, ada yang tinggalnya di desa, ada yang tinggal di kota, ada yang pekerjaannya sebagai tani, kemudian ada yang pekerjaannya sebagai buruh dan karyawan, tapi semuanya tetap bersatu sama-sama untuk mempertahankan Indonesia dan saling membutuhkan untuk kemajuan negara kita. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua dan kita bisa semakin kuat dan semakin semangat untuk memajukan negara kita Indonesia. Nah, ustazah, kita tutup pembelajaran kita dengan membacakan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.